Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di Desa Ngapa, Kecamatan Kayu Malue. Selamat datang di channel podcast Pegiat Literasi Digital. Sebelum menyaksikan video ini, sebaiknya jangan lupa tekan tombol share, bagikan, dan likes agar supaya bisa menyaksikan video-video yang akan datang untuk kegiatan yang mencerahkan, mengedukasi, bisa membantu menginspirasi kita semua. Pagi ini saya bersama teman-teman dosen peneliti dari Fakultas Pertanian dengan mitra kelompok tani di Desa Ngapa, Kecamatan Kayu Mulie. Mereka kecamatan kayak di sini Kayu Malue ya. Ya, Ngapa ya. Dengan kelompok tani. Barusan dilakukan kegiatan panen hasil jagung ya. Ya, selamat menyaksikan video. Suasananya di lahan pertanian. Ya. Lagi istirahat, makan siang bersama dosen-dosen dan mitra kelompok tani ya. Ini jagung hasil panen ya, sebagian jagung hasil panen. Ini jagung hasil panen di pila-pila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian yang juga membantu asistensi dosen-dosennya yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di Desa Ngapa, Kayu Malue. Ada berapa orang? 4 orang ya, 4 orang mahasiswa. Dan pagi ini saya akan bincang-bincang dengan perwakilan dari 4 orang mahasiswa ini. Siapa namanya? Rafli dari pertanian ya, Fakultas. Semester berapa sekarang? Semester 5. Jadi mau meneliti ya. Penelitiannya tentang jagung ya. Apa masalah penelitian? Apa topik penelitiannya? Tentang pengaruh tempat dan teknik penyimpanan terhadap proses benih jagung merah Sigi. Iya, yang bimbing siapa? Dosen pembimbingnya? Dr. Senior Maimuna MP dengan Dr. Senior Saka Samudi. Oh iya. Jadi saya di lahan pertanian sekarang di Desa Ngapa. Selamat jumpa lagi di podcast channel YouTube saya, Pegiat Literasi Digital. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa yang ikut penelitian, menemani atau membantu dosen-dosen dari Fakultas Pertanian. Bisa tahu namanya? Rafli ya. Ya. Sekarang lagi membantu dan juga sekaligus penelitian ya. Ya. Dari Fakultas Pertanian. Ya. Prodi, semester berapa? Semester 5. Prodi Agroteknologi. Ya. Meneliti dari aspek apanya? Pengaruh tempat dan teknik penyimpanan terhadap kualitas benih jagung merah Sigi. Jadi dibimbing oleh dosennya? Ya, dibimbing oleh Dr. Senior Maimuna MP dengan Dr. Senior Saka Samudin MP. Iya. Jadi penelitiannya di sini ya. Ya. Kemudian kira-kira bisa diceritakan sedikit kenapa tertarik ikut meneliti jagung? Apakah karena ditawari atau ingin mengembangkan pengetahuan di bidang perbenihan atau produksi jagung bagaimana? Nah, ini juga Pak. Ini juga kan saya baru dengar ini jagung warna merah. Ya. Jadi mumpung dipanggil sekaligus tertarik juga bagaimana bentuk jagung merah ini. Jadi itu dan menarik sekali itu Pak. Jadi mau lihat bagaimana pertumbuhan dan hasilnya jagung merah itu. Bagaimana warna jagungnya itu, juga bagaimana cara penyimpanannya. Oh iya, untuk penyimpanan ini ya. Jadi kalian ada berapa orang? 4 orang. 4 orang yang ikut penelitian dan juga pengabdian masyarakat dengan dosen-dosen Fakultas Pertanian ya. Ini kira-kira apa kesan dan pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini?
Kesan dari saya itu Pak, sangat menambah ilmu Ya. dari pengabdian dan riset ini Pak. Baru pesan saya tetap semangat saja. Iya. Itu saja Pak. Iya, semoga sukses Iya, ya, Rapli. Ya, terima kasih tadi bincang-bincang dengan Rapli, mahasiswa Fakultas Pertanian yang ikut penelitian dan pengabdian masyarakat, gabung membantu dosen-dosennya di desa lahan pertanian desa Ngapa Kayu Malue. Makasih Pak. Terima kasih Rapli. Ini jagung sebagian yang dipanen ya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin bincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa yang ikut penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dosennya. Bisa namanya? Nama Ini Siti Nurfaisa. Ini kegiatan yang diikut dengan dosennya, kegiatan apa namanya? kegiatan Pengabdian. ya pengabdian Ya, saya dengar ada 4 orang mahasiswa yang mau meneliti ikut dengan dosennya. Siapa semua? Tiga, empat termasuk kamu ya? ya Iya. Meneliti apa? Topik penelitiannya, aspek apa? kalau penelitian saya itu tentang pengaruh umur panen dan jenis pupuk anorganik terhadap kualitas benih jagung merah sigi. Oh, ini yang sekarang ini jagung merah sigi ya? Ya, Siapa pembimbingnya? Bapak Pak Saka. Ya, Pak Dr. Insinyur dan Saka Ibu Samudin. Maimunah. Ya, kenapa tertarik dengan jagung merah sigi? Apa karena warnanya merah atau bagaimana? Karena saya ingin tahu lebih jauh tentang jagung merah sigi itu sendiri. Oh iya, dari aspek yang tadi disebut ya. Ya, Sekarang lagi panen ya. Membantu iya. Ini jagungnya ya. ya. Oke, iya. Kira-kira ada masalah yang senang dengan kegiatan begini? Senang sih mau menambah pengetahuan lebih jauh. Iya. Dengan nebeng begini kan bisa lebih Iya. efisien ya, tidak Iya. perlu sewa lahan, tapi juga tidak perlu beli bibit ya. Ya, oke, makasih sudah bergabung, sudah bincang-bincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin bincang-bincang dengan salah seorang peneliti laboran dari Fakultas Pertanian yang bergabung dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Desa Ngapa. Saya bicara dengan Pak Yusran ya? Iya, Ya, dari peneliti Fakultas Pertanian. Ini Pak, kegiatan hari ini kegiatan apa? ya ini kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat, di mana pada kegiatan ini kita menanam jagung Messi yaitu merah sigi. yang Oh, berasal disingkat dari- Messi ya? Ya, Keren singkatannya juga ya Messi. anunya akroninya, Messi. Pemain bola internasional ya. Jadi ini jagung Messi atau merah sigi ini Ini adalah sudah paten namanya jagung Messi atau Pak Yus sendiri Ya, yang karang akronim? sudah dari awal kita kenalnya Wah. itu jagung Messi, Bisa Jadi, laku itu merah sigi. jagung bibitnya. di mana berasal dari sigi. Diharapkan pengembangannya ke depan ini jagung merah sigi dapat bersaing dengan jagung-jagung yang telah ada, di mana produksinya juga cukup baik, di mana kita melakukan penelitian dalam program pengabdian ini adalah perlukan pupuk, yaitu perbedaan pupuk antara pupuk KCL dan SP36 yang kedepannya kita juga ingin melihat tentang berapa lama masa penyimpanan dari kedua perlakuan pupuk tersebut. Ini adalah penelitian lanjutan yang setelah dari kegiatan hari ini. Berapa lama tadi saya dengar berapa lama hasil penyimpanan maksudnya? Iya, jadi Untuk hasil penyimpanan benih atau ya, untuk produksi yang misalnya jagung. Ini jagung untuk konsumsi atau untuk hewan, untuk pakan ternak? ini untuk pakan ternak, tapi kita gunakan untuk benih. Oh, digunakan juga untuk benih? Ya, untuk Jadi- benih kita mau melakukan Penyimpanan. masa penyimpanannya. Jadi Berapa lama kira-kira masa penyimpanan? Ada setahun, ada 6 bulan, ada? iya, lebih dari setahun. Itu
untuk penyimpanan, untuk benih, atau untuk pakan ternak, atau untuk konsumsi? Untuk benih. Jadi kita harapkan dengan lama penyimpanan ini kita akan tahu berapa lama benih ini kita akan simpan, dia masih tumbuh dengan baik dan layak untuk dijadikan sebagai benih. Ya. Kalau kira-kira idealnya yang bisa dijadikan benih ada ciri-cirinya, apa ada karakteristiknya yang bisa masuk kategori Ya. Yang bisa masuk dijadikan dalam benih yang kategori bagus? Itu daya tumbuhnya minimal 80%, itu sudah dikatakan dia benih unggul. Jadi benih-benih yang dijual di pasaran itu juga mempunyai persyaratan khusus, di mana mempunyai daya kecambah di atas 80%, kemudian tingkat kemurniannya juga 99%, dia tidak bisa tercampur dengan varietas lain, sehingga diharapkan tidak merugikan bagi konsumen atau petani selaku konsumen. Ya, maksudnya tidak tercampur apa murni ini Messi ya? Ya, Tapi kan dari ahli pemuliaan ternyata ada kajian semacam crossbreeding ya, ya. kasih kawin bibit. Itu bagaimana itu yang maksudnya tadi bilang tercampur atau asli murni Messi ya, bibitnya masih merah sigi, belum di Ya, maksud kawin saya, silang, crossbreeding. tidak tercampur itu pada saat kita melakukan penanaman ini Messi ini, dia Ya, tidak tercampur dengan varietas-varietas yang lain. jadi Misalnya, khusus Messi ya? ya, khusus Messi itu kita lakukan seleksi gitu. Iya. Oke Pak Yusran, terima kasih sudah memberikan informasi pencerahan kepada masyarakat Ya, sama-sama. pencinta pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Jumpa lagi di podcast channel YouTube saya, Pegiat Literasi Digital. Tapi sebelum pemirsa menyaksikan video ini, saya ingin tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa di share, dan juga kalau bisa tekan tombol notifikasi dan video ini dibagikan. Ini video bermanfaat untuk informasi, pencerahan, edukasi bagi petani, pencinta pertanian dan perkebunan. Dan kebetulan hari ini teman-teman dari Fakultas Pertanian akan melakukan panen jagung merah sigi, disingkat jagung Messi. Keren akronimnya ya. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di Desa Ngapa, Kecamatan di Kayu Malue, Kota Palu, Palu Utara. Terima kasih. Ya, lanjut silakan menyaksikan video ini. Ya, pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Desa Ngapa, Kayu Malue, di lokasi lahan pertanian yang mitra dengan Fakultas Pertanian, dan bersama saya ini ada peneliti dari Fakultas Pertanian Unpad, antara lain Pak Dr. Insinyur Saka Samudin, Magister Pertanian, Associate Professor, bersama kawan-kawannya. Sebentar lagi juga saya akan bincang-bincang. Beliau adalah ahli pemuliaan tanaman. Ya, ya Pak Saka, ya. Ini kegiatan hari ini kegiatan panen ya? Apa? Ya. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ya? Jadi ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang kita rencana untuk memberikan cara menyampaikan ke petani bagaimana melakukan penangkaran benih. Jadi benih yang kita gunakan ini adalah jagung komposit, adalah masih dalam bentuk kultivar karena belum dilepas sebagai varietas unggul. Jagung ini berasal dari sigi, makanya karena dia agak berwarna merah, namanya jagung merah sigi. Jadi jagung oh ya, jagung lokal ya? Jagung lokal. Ya.
Ini jagung, ini untuk konsumsi atau untuk makanan ternak? Ini bisa dikonsumsi, bisa juga dijadikan makanan ternak. Biasanya kalau dikonsumsi, biasanya masih muda. Dan kalau untuk makanan ternak bisa juga. Dan saya kira kita di sini untuk melihat dulu, untuk memisahkan mana jantan, mana betina. Karena ini nanti agar supaya kelompok tani Tara Anagaya ini bisa memahami kira-kira bagaimana cara untuk menangkar benih ini. Jadi benih ini karena benih lokal tentu dia tahan terhadap hama penyakit dan juga tahan pada kondisi yang ekstrim. Karena di Palu ini atau daerah Sulawesi Tengah, khususnya daerah Palu, itu adalah daerah yang agak ekstrim kering. Nah, ini adalah merupakan salah satu jagung lokal yang bisa kita jadikan sebagai benih yang baik untuk kita tanam karena dia dapat beradaptasi pada kondisi di sini. Ya. Maaf saya kembali tanya, keahlian Pak Dr. Saka Samudin di bidang apa? Pemuliaan ya? Ya. Apa itu pemuliaan tanaman? Jadi pemuliaan itu sebenarnya bagaimana menghasilkan benih dengan cara melakukan persilangan. Jadi intinya kalau kita berbicara Crossbreeding ya? Ya. Jadi kalau pemuliaan tanaman itu sebenarnya bagaimana kita merubah populasi, apakah struktur populasi genetik maupun struktur populasinya untuk memperbaiki tanaman atau jenis tanaman yang kita inginkan atau sesuai dengan harapan kita. Nah, ini adalah salah satu varietas yang belum dilepas, ya, belum dilepas, tapi merupakan dalam bentuk galur-galur yang sudah dihasilkan oleh teman-teman sebelumnya dari BPTP dan juga dari Balai Penelitian Maros. Kalau dahulu, sekarang sudah berubah menjadi istilah lembaga lain mereka. Nah, kita juga mengharapkan bahwa agar tidak punah jagung ini, maka dipelihara oleh petani dalam bentuk penangkaran. Saat ini kita melakukan penangkaran benih jagung merah sigi supaya petani bisa menanam dan bagaimana upaya-upaya untuk minimal memperbaiki sifat-sifatnya ke depan akan kita perbaiki, misalnya untuk meningkatkan produksi. Memang kalau kita lihat dibanding dengan jagung hibrida ini masih kalah produktivitas, tapi ke depan bisa akan kita buat untuk melakukan persilangan atau perkawinan untuk menghasilkan produksi jagung merah sigi ini bisa mendekati varietas hibrida. Mudah-mudahan. Dan ini adalah tahap-tahap awal yang akan kita lakukan ke depan. Saya kira demikian. Ya, jadi kegiatan rutin sebagai tugas pokok akademisi dosen, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, jadi melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sudah dilakukan penelitian ini? Ya, jadi untuk jagung ini sebenarnya bukan kita yang teliti. Jadi diteliti oleh teman-teman sebelumnya. Kita hanya memanfaatkan karena kita memperoleh galurnya. Dan galur ini akan kita seleksi untuk membentuk galur homosigot menjadi galur murni nanti. Setelah galur murni baru kita kawinkan dengan galur-galur yang memiliki peluang untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kalau mengawinkan crossbreeding ya termasuk ya? Bisa. Ada rekayasa genetik engineering juga ya? Iya, ini masih dalam bentuk konvensional. Konvensional. Iya, masih konvensional. Dan saya kira ini sudah bisa kita lihat saja, kalau ada yang kita lihat jadi pejantannya, dia ada yang penuh, ada yang tidak. Artinya ada yang tersilangkan, ada yang tidak tersilangkan. Ya. Benih contoh di bawah itu yang betina di bawah. Oh, yang ini ya? Iya. Ya. Jadi yang full itu adalah yang betina. Ukurannya sekitar 15 cm. Oh, bisa dibedakan ya? Ya, bisa dibedakan mana jantan kelaminnya. Mana betina. Ya. Jantan dengan betina ya? Tidak, iya. Ya, itu. Kemudian setiap kegiatan pengabdian masyarakat, apakah penelitian atau pengabdian ya, Dharma, yang sponsori, yang danai ini? Ya, jadi ini adalah dari mana, pihak mana? Institusi? Dari Fakultas Pertanian atau dari Universitas Tadulako, merupakan dana DIPA. Dana DIPA ya. Tahun 2024, karena setiap tahun universitas juga menyiapkan dana yang saya kira cukup besar pada semua fakultas.
Jadi Ini hanya melibatkan dosen atau dilibatkan juga ada mahasiswa. Berapa orang ada mahasiswa? mahasiswa, ada 4 orang ini. Ya. Jadi ada Apa mereka pengabdian atau riset untuk skripsi? mereka atau riset untuk tugas akhir? skripsinya. Tetapi kegiatan besar ini adalah penangkaran benih. Kemudian itu nanti dipilah-pilah ini untuk kegiatan ini untuk menghasilkan skripsi mereka. Jadi mahasiswa bimbingan ya. Jadi Ada berapa orang mahasiswa yang ini ada 4. Masing-masing memiliki judul yang berbeda-beda. berarti sangat membantu ya, karena Ya, mahasiswa efisien ya, ekonomis, hemat ya. ya hemat karena Tidak mereka perlu tidak dibiayai, bahkan kita kasih honor. Iya, kita akan memberikan honor. jadi ke mereka jadi- apa embedded apa lebing ya, gabung. Iya, Kemudian tanpa menyewa lahan, iya, tanpa membeli bibit, iya, tapi tenaga dan pikiran dibutuhkan, iya. mereka bisa membantu dosen-dosennya. Berapa orang tadi? 4. 4. Ada 4 Apa orang. risetnya sama? Topiknya Berbeda. apa berbeda semua topik topiknya. Ada yang melihat masalah bagaimana penelitian yang di pengaruh yang laki-laki jantannya, bagaimana betinanya, kemudian bagaimana pemberian pupuk TSP. Oh, Jadi masing-masing mereka Ada memiliki eksperimen judul. ya? Ya, ada eksperimen dia. Makanya kita tanam karena ini kegiatan masyarakat, maka kita lakukan di kelompok tani Tara Anagaya. Tara Anagaya ya. Tara Ini Anagaya. nama kelompok Kelompok tani tani. Tara. Iya. Ini ketuanya Ada Pak ketuanya Romi ya. Pak Romi tadi. Ya. Romi. Ya. Jadi kegiatan ini karena kelompok tani ini dia aktif, maka biasa kita lakukan penelitian-penelitian apakah bawang maupun jagung itu kita lakukan di kelompok tani. Di kelompok dengan bermitra dengan kelompok tani Bermitra ya. dengan kelompok tani. Sudah lama ya bermitra Ya, dengan sudah kelompok tani. berapa? Jadi saling Ya, mutual menguntungkan. benefit ya, saling Ya, menguntungkan. Saling menguntungkan. Iya. Iya. Terima kasih Pak Dr. Saka Samudin sudah bincang-bincang, tukar pikiran, mencerahkan kepada masyarakat petani, kelompok petani di lokal Kota Palu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Semoga pencerahan dan inspirasi dari Pak Dr. Saka Samudin bisa ada manfaatnya bagi kita semua, bukan hanya petani tapi pencinta tanaman ya. Ya. Terima kasih Pak Saka sekali lagi. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada pagi hari ini yang cerah, saya sedang berada di Desa Ngapa, Kayu Malue, ya, Kota Palu. Pada kesempatan pagi ini saya akan dialog, bincang-bincang dengan sahabat-sahabat akademisi peneliti dari Fakultas Pertanian Unpad. Saya Mohtar Marhum, jumpa lagi di podcast channel YouTube saya, Pegiat Literasi Digital. Nah, pagi ini saya ingin wawancara dengan seorang peneliti ahli benih, yaitu Ibu Dr. Insinyur Maimunah, Magister Pertanian, Lektor Kepala atau Associate Professor, pangkat akademik, jabatan akademik di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Maimunah. Ini kegiatan pagi ini bisa diceritakan apa yang dilakukan oleh teman-teman peneliti akademisi dari Fakultas Pertanian Unpad. Oke, terima kasih Pak. Ini hari ini kita lakukan panen jagung. Ini adalah kegiatan pengabdian PKM dari Fakultas Pertanian yang didanai juga oleh dari Universitas Tadulako melalui dana DIPA. Kami berempat, saya sebagai ketua, kemudian ada Pak Dr. Insinyur Saka Samudin, MP, kemudian Dr. Linda Mayanti, SPMP ini dari agribisnis, dan ada Pak Yusan SPMC MSc itu dari Laboran PLP Universitas Tadulako. Ya, peneliti ya. Dan juga kami bekerja sama dengan kelompok tani Taranagaya melakukan bagaimana penyediaan benih bermutu dan berkesinambungan melalui penangkaran benih komposit jagung merah sigi. Nah, jagung merah sigi adalah khas di Sulawesi Tengah dan ini memiliki keunggulan yang sangat cocok untuk produksinya maupun kualitasnya lebih bagus. Nah,
kita melihat sekarang itu mulai terjadi penurunan karena produksi, karena apa, masyarakat itu hanya menggunakan itu terus benihnya, padahal yang namanya benih itu harus ada proses yang dilalui. Ya, maaf saya potong sedikit. Kalau Ibu Dr. Maimunah ekspertis atau keahliannya di bidang apa? Saya di bidang produksi benih. Benih utamanya lebih banyak kepada bawang merah lembah Palu dan juga jagung. Itu yang lebih banyak saya geluti di dalam penelitian saya. Ya, lanjut tadi, kalau tadi sahabat kami Dr. Sakamudin ekspertis atau keahlian beliau di bidang pemuliaan. Kami Lalu kalau bidang seedling atau benih itu apa anunya? Cakupannya, setelah dilakukan orang pemuliaan, dilanjutkan oleh orang perbenihan. Seperti itu. Jadi pemuliaan akan menghasilkan suatu jenis benih. Nah, bagaimana benihnya supaya tetap bagus dengan mempertahankan kualitasnya, itu dilakukan oleh orang perbenihan. Iya, selama ini kita tahu bahwa banyak masyarakat petani yang belum mampu menghasilkan produksi pertanian yang maksimal dan berkualitas, karena itu juga menyangkut benih. Jadi bagaimana, sejauh mana partisipasi dan kontribusi para peneliti, akademisi dari perguruan tinggi bersama membantu komunitas pertanian untuk meningkatkan produksi mereka melalui perbaikan perbenihan. Coba dijelaskan. Di tangan saya ini ada dua sama-sama jagung ya, tetapi yang tangan kanan saya inilah yang bisa ditanam untuk dijadikan benih, sedangkan ini adalah jagung yang dari pohon jantan, ini tidak bisa dijadikan benih. Ini adalah jagung yang dari pohon betina. Ya. Lalu bagaimana tahu bahwa sebagai pakar perbenihan tanaman, bagaimana tahu kalau benih itu unggul, berkualitas atau tahan penyakit misalnya ciri-cirinya? Ini kami yang namanya penangkaran itu pada saat ini kami melakukan perbandingan untuk jagung ini adalah perbandingannya dua betina satu jantan. Nah, yang bisa dijadikan benih adalah yang berasal dari tongkol jagung betina, sementara yang dari jantan ini nggak boleh. Karena apa? Ini kalau ini kan terjadi penyerbukan sendiri, sementara ini ada dari jantan yang lain, penyerbukan silang, karena supaya untuk memperbaiki sifatnya. Jadi ini kita kerjasama dengan pemuliaan dan perbenihan tanaman. Jadi masyarakat petani bisa dilihat tanda-tandanya juga. Coba dilihat, ini jauh sekali perbedaannya. Ya, masyarakat petani dan konsumen pertanian ya. Tentu mengharapkan produksi pertanian yang baik, berkualitas. Ya. Kira-kira dikatakan bibit unggul, seeds benih yang unggul itu apa saja sehingga dikatakan unggul? Apa karena memiliki produksi yang banyak, dari sekian hektar bisa menghasilkan produksi sekian ton, atau tahan penyakit, atau apa? Coba jelaskan. Yang namanya, dikatakan benih yang terbaik. Namanya unggul. Benih yang bagus itu harus memiliki ada yang namanya mutu fisik. Nih, mutu fisik kita bisa lihat dari kecerahan dan penampilan. Kemudian ada namanya mutu genetik, ya tadi kita menghasilkan dari pohon betina. Kemudian ada namanya mutu fisiologis. Pada saat kita lihat mutu fisiologis, itu kita harus menguji lagi bagaimana daya berkecambahnya, bagaimana kecepatan berkecambahnya, dan nanti bagaimana dia tumbuh di lapangan. Karena kalau Anda menggunakan benih yang bagus, itu ada jaminan bahwa 65% akan ada hasil. Karena daya kecambah benih yang bagus itu adalah di atas 80%. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Maimunah, MP. Sudah menjelaskan dari aspek perbenihan, ya, termasuk kualitas benih. Tadi juga saya sudah bincang-bincang dengan mitra pemilik lahan ini, Pak Romi, dan juga ahli pemulihan tanaman, Bapak belikan satuan ini? Pak Dr. Sakasamudin. Berikut saya akan bincang-bincang seorang peneliti dan laporan Pak Yusran, ya, sebentar lagi. Ini lahan tanaman jagung sedang dipanen hari ini, teman-teman dosen pertanian, ya, peneliti, dan dibantu
oleh mahasiswa yang sedang meneliti, ya. Juga ada peneliti laporan Pak Yusran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast channel YouTube saya, Pegiat Literasi Digital. Selamat hari Minggu di pagi yang cerah ini dari Desa Guntarano. Desa apa? Kayu Malue Ngapa, dekat Guntarano. Saya bertemu dengan seorang ketua kelompok tani, ya. Pak siapa? Pak Romi. Beliau ketua kelompok tani apa nama? Taranagaya. Beliau bermitra dengan akademisi peneliti dari UNTAD, ya. Antara lain ada Pak Dr. Saka Samudin, Dr. Insinyur Saka Samudin, Ibu Dr. Insinyur Maimunah MP, Ibu Dr. Lin, ya. Ibu Dr. Lin, dan mahasiswanya juga ada peneliti Pak Yusran, Magister Sains, Insinyur Yusran Magister Sains. Mereka adalah peneliti dari Fakultas Pertanian UNTAD dan selama ini bermitra di Desa Ngapa, ya. Kayu Malue Ngapa, dan kebetulan mitra mereka ada Romi. Pak Romi, ini di lahan sini apa semua jenis tanaman, ya? Kalau di sini ada tomat, ada bawang, ada jagung. Iya. Ada 3 komoditas. Bawang maksudnya bawang merah, bawang Goreng, bawang lembah Palu. iya. Bawang goreng lembah Palu. Bawang goreng. Apa yang dimaksud bawang goreng lembah Palu? Apa ciri khas dari bawang goreng lembah? Kalau bawang goreng lembah Palu ini memang khasnya hanya untuk kota Palu. Karena daya tumbuhnya dia hanya bagus memang untuk di daerah kota Palu. Apa karena kering apa atau bagaimana? Itu salah satunya. Karena ini bawang ini tidak juga terlalu membutuhkan air. Karena dia membutuhkan air, Pak, pada saat pertumbuhan saja, pertumbuhan awal. Tapi kalau dia sudah di umur 1 bulan lebih, dia tidak bisa lagi untuk kelebihan air. Karena dia butuh air, ya, selama 1 bulan, ya, pada saat pertumbuhan. Iya. Lalu air yang diperoleh dari mana air? Itu dari Kuala Guntarano. Kuala Guntarano. Ini apa ini? Ini drainase, Drainase untuk saluran airnya. kayak irigasi, ya, irigasi kecil. Cuman Tapi pengambilan air kering ini, Pak. karena di sini kita memakai jadwal 1 minggu 1 kali Seminggu sekali petani dapat air. dapat air. Ya, berarti ada jadwalnya, ya, giliran. Jadwal. Lalu apa mengandalkan juga air hujan? Ya, itu juga salah satunya. Kalau tidak ada air hujan, terpaksa kita minta lagi dengan tetangga lain. Ya, Jadwal lain. saya kembali ke bawang tadi. Masyarakat Indonesia banyak yang kenal Palu karena ciri khas bawang goreng. Apa bedanya dengan bawang merah, Pak? Kalau bawang merah itu kan hanya untuk sayur-sayuran, untuk rempah. Tapi ini kan untuk gorengan, untuk cemilan. Itu yang menjadi khas kota Palu sekarang ini. Lalu saya dengar kualitas pembibitan, bibitnya dari mana? Ini awalnya, ini bibitnya kita sendiri. Selain juga ada bantuan dari pemerintah. Ya, jadi ada, kalau kita tanam ada nanti yang Kita untuk sisipkan produksi, Ya, ya, untuk dijual pasca panen, dan ada untuk bibit. untuk bibit. Nah, ada ungkapan input, proses, output. Jadi kalau begitu juga di sekolah, kalau yang masuk itu betul-betul bagus siswanya, pasti tidak sulit untuk membuat treatment mengajar apa. Begitu juga petani, kalau bibitnya unggul, Iya. ada istilahnya garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, kalau bibitnya tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Begitu juga kalau bibitnya, sehingga perlu dipoles, ya. Iya. Ya. Bibit tadi dihasilkan sendiri atau? Dihasilkan sendiri, ada juga bantuan dari pemerintah. Iya, bantuan dari pemerintah, ya. Lalu ini yang kecil ini baru tumbuh? Ini umur 2 minggu, Pak. Bawang goreng ini? Iya, bawang goreng.
Ada berapa banyak bedengnya? Ini tidak banyak Cuma Pak, 3. karena sisanya dari sana ke sebelah sana. Iya, kalau Bahkan kita ada juga di sana. menanam tanaman, apakah tanaman hortikultura, ada tantangan. Di samping iklim, Sudah pasti, ya, sudah pasti. misalnya banjir atau apa, atau musim kemarau. Ada juga hama. Hama apa itu? Kendala masalah hama yang Itu ulat gerayak. apa itu? Yang bagaimana itu? Itu yang menyerang daun. Ada juga ulat tanah. Bagaimana cara mengatasi itu? Kalau ulat tanah, ulat daun. Nah itu kita melihat dulu, artinya dari pemantauan kita. Kalau memang serangannya belum terlalu ya tidak usah dulu antisipasi. Tapi kalau dia sudah banyak, baru kita melakukan penyemprotan. Kita melakukan penyemprotan itu pertama kita memakai dulu pestisida nabati. Kalau saya untuk pestisida nabati itu biasa pakai. Pestisida nabati maksudnya organik apa? Iya. Bukan dari pabrik, Bukan. dibuat sendiri ya? Iya, dibuat sendiri. Kayak kompos begitu ya? Iya. Itu kalau kita pakai daun, ada memang daun mimba itu. Ada yang juga yang saya tanam di sebelah sana itu daun mimba namanya. Apa itu sejauh mana efektivitasnya? Apa mampu? Sudah dicoba ya? Sudah. Bisa berapa Bisa. persen kira-kira? Itu kan itu namanya pestisida nabati itu kan dia caranya kan bukan membunuh. Bukan membunuh, dia hanya mencegah. Iya. Jangan sampai ada ulat itu berkembang lagi kan. Nah, dia hanya mengusir. istilahnya. Itu apa namanya, pengetahuan untuk pestisida nabati itu diperoleh dari mana? Didapatkan dari mana? Diajarkan oleh penyuluh atau apa? Atau Ada memang belajar dari YouTube? Ada tidak, ada Bukan. memang dari balai itu, Pak. Oh, Balai proteksi itu ada. penyuluhan ya? Iya. Dari daun mimba. Kalau kemarin saya uji coba itu dari akar kelor. Nah, itu hanya menurut saya punya sendiri. Akar kelor. Iya. Saya ambil 1 kilo, saya cincang-cincang, saya campur dengan 10 liter air. Saya rendam satu malam, baru langsung saya semprot. Alhamdulillah ya bisa juga untuk mengatasi ulat. Jadi itu ada perlakuan, ada apa namanya, kalau diserang hama, Iya. apa ada pencegahan? Karena pencegahan itu jauh lebih baik dan lebih efektif, lebih murah, efisien. Bagaimana mencegah? Apa ada karantina untuk bibit atau sebelum masuk ke sini di karantina dulu atau apa? Sebenarnya pencegahan itu ada juga macam-macam pencegahan itu. Itu tergantung juga dari cara-caranya orang juga pencegahannya itu. Apakah dia penyemprotannya masih masa bibitnya sudah disemprot dulu. Oke Pak Romi, selain bawang goreng apa? Ini ada tomat ya? Ada tomat. Tapi tomat tidak selalu ditanam, cuma Hanya selingan saja. selingan saja. Iya. Maksudnya Karena ini kan dulunya kan lokasi bawang semua ini. oh, Lokasi bawang bawang goreng semua ini. Karena ini kosong, terpaksa saya coba-coba untuk tanam tomat, selain tomat apa lagi? jagung. Ini jagung yang apa namanya, dari dosen-dosen pertanian peneliti dari pertanian sementara ya? Ini jagung merah. Jagung merah ya? Iya. Lokal ya? Iya, lokal. Kita Ini mau bilang panen sudah hari ini ya? panen. Berapa lama anunya? Ini Berapa bulan? umurnya dari penanaman kemarin sudah masuk 86 hari. Oh, jadi hari ini panen ya? Iya, hari ini panen. Ini jagung untuk konsumsi atau untuk hewan, makanan pakan? Kalau ini untuk pakan hewan. Iya. Ada juga masalah dengan jagung? Maksudnya hama atau? Kalau jagung tetap juga ada ulatnya. Kalau selain hama, ulat-ulat apa, ada juga hama kayak babi hutan apa, karena di sini kan ada Iya. hutan. Itu kalau Mungkin ada jagung babi. itu memang sudah jelas karena itu adalah makanan babi. Ada babi hutan di sini. Nah, cuma alhamdulillah karena kita punya pagar bagus, dia Oh, tidak pernah tembus. iya. Ya, itu saja Syukur intinya. ya. Jagung Iya. intinya pagar. Iya. Kalau pagarnya bagus, jelas babi hutannya aman. Iya, terima kasih Pak Romi sudah. Demikian tadi saya bincang-bincang dengan mitra pertanian, teman-teman, sahabat-sahabat peneliti dari Fakultas Pertanian Unpad. Pak Romi banyak membantu mereka, antara lain Ibu Dr. Insinyur Maimunah
dan teman-temannya dalam eksperimen penelitian di Desa Ngapa Kayu Malue ini. Jadi di sini ada lahan yang disiapkan, bisa disewa, dan Pak Romi telah banyak membantu. Terima kasih banyak Pak Romi kontribusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan.